Baik, selamat pagi semuanya. Oke, Bu. Oke, Bu. Sifat kor Jesu. Perkor Maria. Perkor Maria. Saya mau mendengar ini kabarnya Christian. Bagaimana kabar Christian? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke. Eliasar, Puji Tuhan sehat, Bu. Astika, Puji Tuhan sehat, Bu. oke. Jess Sanders, Jess Sanders, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke. Sena, Puji Tuhan sehat, Bu. Kendra, Sehat, Bu. Puji Tuhan. Litwina, Puji Tuhan sehat. Ignas, Sehat. sehat. Catherine, Catherine, Iya, Bu. bagaimana kabarnya? Aldera, Aldera bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, Sharon, Baik, Bu. Matias Rian, Hadir, Bu. Maaf, Bu, baru masuk tadi. bagaimana kabarnya Rian? Sangat baik, Bu. Oh, sangat baik. Yo. Beatrice, Beatrice apa kabar? Puji Tuhan baik, Bu. Sondang, Baik, Bu. Intan, Baik, Bu. Iren, Kurang sehat, Bu. oke, Nathaniel, Baik, Bu. Joris, Puji Tuhan sehat, Bu. Kaisar. Baik, Bu. Oke, sudah semua ya, sudah Bu Guru sapa semua dan semua baik, semua mengatakan kabarnya baik ya. Puji Tuhan, bahagia, sehat. Baik, kita akan memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Hari apa ya sekarang? Hari Selasa. Sudah tampak di slide kalian? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, ya Bu Guru harap kalau Bu Guru bertanya diberi respon ya, sehingga Bu Guru ini komunikasinya memang terjadi dua arah. Dan itu pasti melegakan daripada nunggu terus nggak ada jawaban-jawaban gitu ya. Selasa 5 April 2022. Dan kita akan membuka pertemuan kita dengan doa dan doanya dipimpin oleh teman kita Christian. Silakan Christian. Mari teman-teman dan Bu Marcel kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan kami, Engkau memanggil kami untuk bertobat kepada Injil dan membimbing kami menuju Paskah yang ceria. Kami menyadari beratnya dosa-dosa kami, tapi Engkau dapat memenangkan kekerasan hati kami. Dengan padang kami, maka kami akan bertobat. Hidupkanlah kembali rahmat pembaptisan dalam diri kami yang telah membuat kami seperti Engkau dan membawa kami kepada ketaatan iman. Semoga hati kami yang kini bertobat menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah dan menjadi pernyataan cinta kami bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Christian yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa, dan doa inilah doa masa Prapaskah ya, karena kita sebentar lagi ya, minggu depan kita memasuki pekan suci ya, dan itu masa-masa yang intens dalam liturgi kita. Ya, hari ini kita melanjutkan tema kita yang sebenarnya minggu lalu kalian sudah ditugasi untuk membaca dan juga membuatkan PPT untuk 5 tugas gereja. Ada yang sudah membuatkannya dengan sangat baik ya. Yang sudah mengirim sepertinya sudah Bu Guru nilai, kecuali yang ngirimnya terlambat-lambat atau yang belum mengirim. Bu Guru kayaknya tidak perlu mengejar-ngejar ya, sepertinya karena kalian tuh sudah kelas 8, harusnya sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan ya. Maka silakan kalian benar-benar menjadi orang, menjadi pelajar yang bertanggung jawab, yang harus menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Bukan begitu?
Karena kita masing-masing kan punya tugasnya masing-masing ya, punya perannya masing-masing, kita jalankan itu dengan baik sehingga dapat saling mendukung satu sama lain. Karena ketika satu tertunda, maka itu akan menghambat bagi yang lain. Jadi hari ini gereja sebagai paguyuban orang beriman dan kita akan membahas bagian tema C, pelayanan gereja sebagai paguyuban. Ya. Ada berapa tugas gereja yang kalian buat kemarin minggu lalu? Ada berapa ada berapa 5 sudah disebutkan. Ada 5 tugas gereja. Bu Guru mau nanya ada berapa? Bu Guru sudah sebutkan ada 5. Nah, ini masih masuk kompetensi dasar yang ke-7 ya. Jadi tema pelayanan gereja sebagai paguyuban masuk dalam kompetensi ke-7 dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Coba Bu Guru minta bantuannya Joris untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Setelah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik yang disajikan kutipan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dapat menjelaskan 5 tugas gereja dan contoh penerapannya sehingga mereka terpanggil untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Ya, jadi kita akan belajar dari kitab Efesus bab 4 ayat 11 sampai 16. Sehingga nanti pada akhirnya kalian dapat menjelaskan apa saja 5 tugas gereja itu dan apa saja contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan 5 tugas gereja itu. Setelah tahu dan pada akhirnya diharapkan kalian ambil bagian terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan gereja di gerejanya atau di parokinya masing-masing. Dan ini adalah indikator dari tujuan pembelajaran kita yang sudah mencakup 4 aspek. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kayaknya kita tidak akan berpanjang lebar. Nah, kita akan langsung disajikan kutipan dari kitab Efesus. Efesus itu siapa yang menulis ya? Efesus bab 4 ayat 11 sampai 16. Siapa yang menulis surat Efesus? Siapakah yang menulis? Efesus itu siapa sih yang nulis? Kitab ini tulis oleh siapa? Siapa yang ingat? Siapakah penulis surat ini? Christian ingat siapa penulisnya? Paulus bukan, Bu? Betul, Beatrice ya. Penulis surat ini adalah Santo Paulus. Nah, Efesus itu nama kota ataukah nama orang? Efesus itu nama orang atau nama tempat atau nama kota? Apa ya, Bu? Ya, betul, Joris ya. Jadi Efesus itu adalah surat yang ditulis oleh Santo Paulus ya. Dan Efesus itu nama tempat, nama kota. Maka kalau membacanya untuk lebih tegasnya adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Jadi kalau membaca ini untuk menjadi jelasnya adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Kita akan lihat dari bab 4 ayat 11 sampai 16 yang diberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Siapakah bersedia membaca? Siapa jadi volunteer untuk membaca? Dan Bu, Christian, oke silakan Christian. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapid tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, terima kasih Christian. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat dulu dari bagian bawah nih. Ada dikatakan di sini ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, tiap-tiap anggota di sini adalah anggota tubuh Kristus, yaitu adalah gereja. Nah, di dalam gereja ada berapa keanggotaan ya? Kita sudah lihat pada waktu itu, anggota gereja itu dibagi menjadi berapa? Keanggotaan gereja dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa kelompok? 3, Bu, kalau nggak salah. Betul, 3. Ini siapa yang menjawab? Beatrice, Bu. Oh, Beatrice. Ya, betul 3. Jadi keanggotaan gereja 3. Coba yang satu itu, kaum apa yang satu? Yang satu adalah kaum Yang pertama kaum klerikal. Mereka yang menerima sakramen tahbisan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama adalah kelompok ya, ada kaum klerikal, kaum klerus, yaitu mereka yang menerima tahbisan. Ya, dan tahbisan ada 3 tingkatan, yaitu tahbisan apa dan apa? Ada yang tahu? Ada 3 tahbisan. Tahbisan apa saja? Adakah yang ingat dengan baik? Tahbisan. Jadi ada tahbisan diakon, ada tahbisan imamat, dan ada tahbisan uskup. Ya, jadi tahbisan dibedakan menjadi 3, tahbisan diakon, tahbisan imamat, tahbisan uskup. Seorang uskup, dia sudah pasti menerima tahbisan diakon dan tahbisan imamat. Kalau seorang imam, sudah pasti dia menerima tahbisan diakon dan tahbisan imamat. Dan tahbisan itu tidak bisa dibalik-balik ya urutannya. Yang pertama adalah diakon, lalu tahbisan imamat. Kemudian kalau imam ini dipilih menjadi uskup, maka akan menerima tahbisan uskup. Ya, jadi yang pertama adalah kaum klerikal, yaitu mereka golongan yang menerima sakramen tahbisan. Dan tahbisan dibedakan menjadi 3 sesuai dengan urutan penerimaan. Ya, tahbisan diakon, tahbisan imamat, dan tahbisan uskup. Yang kedua, keanggotaan yang kedua adalah kaum hidup bakti. Nah, kaum hidup bakti ini bisa termasuk kaum religius, itu para biarawan, biarawati, ada suster, ada bruder, dan juga ada tarekat sekular. Ya, seperti Ibu Marcel ini masuk tarekat sekular. Ya, itu yang kedua. Jadi keanggotaan kedua adalah kaum hidup bakti. Kemudian yang ketiga adalah kaum awam.
Nah, kaum awam adalah semua orang beriman yang tidak termasuk kaum klerus dan tidak termasuk hidup bakti. Nah, siapa? Nah, kalian semua saat ini statusnya adalah sebagai kaum awam. Kecuali nanti misalkan ini Sena masuk biara menjadi suster, maka dia masuk di dalam kaum hidup bakti. Ya. Atau Christian Jonas nih nanti merasakan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam, lalu masuk seminari dan ditabiskan. Masuk ke tadi kelompok pertama, ya, kelompok klerus. Ya. Sekarang kalian masih statusnya adalah sebagai awam, ya. Nah, masing-masing kelompok itu mempunyai kekasannya masing-masing. Ya, punya kekasan masing-masing. Tadi diistilahkan itu sesuai dengan kadar pekerjaan. Jadi masing-masing punya tugasnya masing-masing, ya. Dan tadi keanggotaan itu tidak menentukan kelas, ya, tidak menentukan kalau para klerus itu anggota kelas 1, itu enggak, ya. Itu keanggotaan tadi tidak menentukan kelas. Jadi sama semuanya adalah sebagai tubuh Kristus. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus karena pekerjaannya itu tadi, karena statusnya tadi punya pekerjaan khasnya, ya, punya peran yang khas masing-masing yang tidak bisa itu ditukar. Misalkan seorang awam tidak bisa mengambil tugas sebagai imam untuk memimpin perayaan Ekaristi, ya. Kemudian para imam tidak boleh ikut di dalam memimpin sebuah partai politik, nggak bisa. Itu khasnya para awam, ya. Jadi untuk status mereka dalam gereja itu sama, ya, dalam arti tidak ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak digolongkan kelas-kelas seperti itu, ya. Yang beda adalah perannya, fungsinya, pekerjaannya. Oke. Nah, sekarang kita balik dari atas. Dan ialah ini siapa, ya? Ialah ini ditulis dengan huruf besar. Ialah ini siapa, ya? Ialah. Siapa ini, ya? Siapakah? Dan ialah yang memberikan. Siapa ini? Ialah di sini? Tuhan Yesus, ya, Bu? Iya, betul. Nah, ya, dan ialah Tuhan yang memberikan baik kepada rasul-rasul. Jadi rupanya dalam kelompok tubuh Kristus itu ada rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi walaupun ada banyak peran tuh, ya, peran sebagai rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, sebagai gembala-gembala, sebagai pengajar-pengajar, mereka semua bekerja bagi pekerjaan pelayanan yang ditujukan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu adalah umat Allah, ya. Tubuh Kristus umat Allah adalah gereja. Jadi, macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, ini semua masuk kategori pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pembangunan gereja. Nah, titik tujuannya apa? Titik tujuannya di mana? Nah, titik tujuannya ini yang saya garis tebal, dan juga dicetak tebal ini, ya. Sampai kita semua, ya, sampai semua tubuh Kristus itu mencapai kesatuan iman, dan memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa itu anak Allah? Siapa anak Allah? Yesus, ya. Mencapai kesatuan iman, jadi semua yang bermacam-macam itu tetap satu dalam iman, lalu memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang anak Allah,
dan mencapai kedewasaan penuh. Ya, kedewasaan penuh dan semuanya itu tingkat pertumbuhan itu sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi yang menjadi kriterianya adalah Kristus. Ya, jadi ada macam-macam tadi, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Nah, semua itu melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Tujuannya apa? Supaya mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, dan juga mencapai kedewasaan penuh. Nah, sekarang ciri-cirinya nih, ciri-ciri orang yang mencapai kesatuan iman, orang yang memiliki pengetahuan yang benar, mencapai kedewasaan penuh, ciri-cirinya mana coba? Siapa yang menemukan dalam teks ini nih? Ciri-ciri orang itu yang mencapai persatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar, lalu dewasa penuh, ciri-ciri seperti apa? Siapa yang menemukan? Coba diteliti baik-baik teksnya. Gimana cirinya? Ada yang sudah menemukan? Halo, masih adakah orang di hadapan saya? Masih ada, Bu. Oh, masih ada. Ada sudah menemukan ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya orang itu yang sudah mencapai persatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh, cirinya apa? Lihat di teks ini loh, di teks ini ada dengan jelas. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Rika. Ripka, silakan Ripka. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Iya, sebelum berpegang teguh, ada di ayat 14. Di ayat 14, bahwa orang yang sudah mencapai kesatuan, mencapai pengetahuan yang benar, dan kedewasaan penuh, maka orang itu tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Ya, jadi orang yang sudah mencapai kesatuan, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu dan juga kedewasaan penuh, maka orang itu akan kokoh ya, teguh ya dalam imannya. Tidak mudah dihasut, tidak mudah dirayu, tidak mudah digoda, tidak mudah diiming-iming oleh ajaran-ajaran lain yang bisa menyesatkan, bisa membuat orang itu lepas dari kesatuan. Maka dikatakan orang itu akan teguh berpegang ya. Teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Ya. Orang yang mampu berpegang teguh berarti dia tidak akan mudah jatuh, diombang-ambingkan, tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu, tidak mudah dihasut dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain. Itu ya. Jadi kalau orang yang sudah mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh, itu menjadi orang yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Tidak akan ada kekuatan lain yang bisa merontokkan, yang bisa menggugurkan, yang bisa menghancurkan imannya. Itu artinya ya, ciri-cirinya orang yang mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan juga kedewasaan penuh. Maka seluruh tugas gereja itu adalah untuk membantu ini. Ya, seluruh tugas gereja ya, yang ada 5 itu ya adalah untuk membantu membangun tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan juga kedewasaan penuh. Siapapun dia,
ya, siapapun dia keanggotaannya di dalam gereja, baik sebagai klerikus, sebagai anggota hidup bakti, ataupun sebagai kaum awam. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melihat ke penjabaran dari masing-masing tugas gereja? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Tidak, Bu. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Sekarang kita akan melihat dari masing-masing tugas gereja yang sudah kalian ada buat bagus ya. Yang pertama diakon, ya, diakonia. Ya. Diakonia adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Jadi pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Maka kalau misdinar, pelayanan sebagai prodiakon itu tidak termasuk diakonia. Itu termasuk apa kalau misdinar, diakon, lektor itu masuk apa? Masuk tugas yang mana ya? Misdinar, diakon, lektor itu masuk tugas mana? Tugas gereja yang mana? Ada yang bisa memilah? Kalau tugas misdinar, lektor, atau kor, prodiakon, itu masuk mana ya? Halo? Itu masuk tugas yang mana? Menjadi misdinar, prodiakon, lektor, lektris, atau kor? Masuk tugas mana? Ignas, masuk bagian mana Ignas? Kalau jadi misdinar, jadi lektor, jadi prodiakon, atau jadi anggota kor, itu masuk tugas gereja yang mana? Koinonia kah, Bu? Koinonia masih belum tepat. Misdinar, lektor itu biasa berhubungan dengan perayaan apa tuh? Liturgia, ya. Jadi diakonia sini pelayanannya jangan kalau diisi kamu ngisinya misalkan pelayanan sebagai misdinar, pelayanan sebagai prodiakon, tidak masuk di sini, ya. Yang masuk di dalam diakonia adalah pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan di luar bidang liturgi. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, tiap paroki mempunyai macam-macam bentuk diakonia. Ada yang sama, ada yang berbeda. Disesuaikan dengan kebutuhan paroki. Ya, di Antonius ada poliklinik. Hanya selama pandemi ini polikliniknya belum difungsikan lagi. Ada dana solidaritas, ya. Terus selama masa APP ini mengumpulkan dana, ya. Umat di paroki mengumpulkan dana solidaritas. Ada yayasan yatim piatu atau panti asuhan. Ada ASAP, ayo sekolah, ayo kuliah. Ya. Ada bedah rumah, bantuan hukum, bantuan modal usaha, bantuan karitatif. Bantuan karitatif itu bantuan yang diberikan cuma-cuma ya. Kepada misalkan lansia ya, yang sudah tidak punya pekerjaan, kemudian untuk menopang kebutuhan hidup bulanannya, misalkan paroki memberikan bantuan karitatif, misalkan beras dengan lauk atau uang untuk memenuhi kebutuhan, itu bantuan karitatif. Ya. Lalu kunjungan kepada orang sakit, ya. Kunjungan kepada mereka yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan atau dalam penjara, atau mendirikan macam-macam posko, ya, posko bencana alam, entah bencana alam banjir, ya kan, gempa, ya, atau kegiatan-kegiatan lain ya yang disesuaikan dengan kegiatan di paroki. Misalkan ada di Antonius pada waktu itu adalah kegiatan donor darah, ya.
Hanya pokoknya semua ini banyak kegiatan selama masa pandemi ini di pending dulu ya. Ada itu jadi pelayanan kesehatan ya dengan donor darah. Ini yang termasuk diakonia. Diingat baik-baik kalau nanti saya tanya, setidak-tidaknya bisa membedakan mana yang tugas gereja ini, mana yang tugas gereja ini. Oke, bisa lewat nomor 1 diakonia, kita lewati. Sudah bisa, Bu. Oke. Sekarang ini contohnya, ini gambar. Ini siapa yang tahu ya? Ini gambar siapa nih yang tengah ini nih? Shena, kenal ini? Kenal nggak? Apa yang baju kuning ini, kamu kenal nggak? Baju kuning ini, kaos kuning ini? Enggak, Bu. Ini sekarang ada di Taiwan. Hah? Nggak kenal ya? Ini Romo Alphonse ya, Romo Alphonse Jim Rudy yang di paroki di Cina dulu. Nah, sekarang bertugas di Taiwan. Nah, ini adalah uskup kita, Uskup Agung Jakarta yang sedang mengadakan ya, mengunjungi pada waktu itu melihat para korban bencana banjir di Ciliwung ya. Ini sekitar Ciliwung ini. Ini bantaran Kali Ciliwung. Ini Kali Ciliwungnya nih sudah sampai setinggi ini ya. Ini jadi uskup bersama dengan tim dari Keuskupan Agung Jakarta meninjau ke daerah-daerah yang terkena banjir. Ya, ini karena pada waktu itu di paroki Bidara Cina, maka didampingi oleh Pastor Alphonse. Ya. Nah, ini adalah karya pelayanan kesehatan. Ini juga di paroki Bidara Cina. Ya, sebelum pandemi, ini pelayanan ngecek kesehatan para lansia. Ini ada juga di daerah-daerah itu pelayanan kesehatan. Ini di suster sedang mengecek kesehatan warga di sana. Ya, ini kegiatan berbagi kasih ya, berbagi kasih dengan memberikan bingkisan-bingkisan tertentu kepada anak-anak. Ya, ada penggaris, ada buku itu ya. Nah, ini masuk diakonia. Nah, sekarang kita yang kedua, koinonia. Koinonia atau persekutuan adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam persekutuan atau persaudaraan. Ini kata kuncinya nih, persekutuan atau persaudaraan. Sebagai anak-anak Bapa. Nah, Bapaknya itu besar nih, sebagai anak-anak Allah. Ya, dengan pengantaran Kristus dalam Roh Kudus. Jadi persaudaraan dengan mereka yang dipersatukan oleh Tritunggal Maha Kudus, mereka yang menerima sakramen pembaptisan. Maka di sini ada macam-macam kelompok, macam-macam organisasi yang ada di dalam gereja. Ada Legio Maria, Merit Accounter, Wanita Katolik, kalau dilengkapi ini WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Lingkungan kering, wilayah atau stasi, ada paroki, ada PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, OMK, Orang Muda Katolik, PWK, ini Perhimpunan Warakawuri, ini para janda, Santa Monica, Adi Yuswo itu organisasi kaum lansia, ya, mereka yang sudah lanjut usia. Lalu ada KKMK, Kelompok Karyawan Muda Katolik, dan lain-lain. Ya, jadi masih ada organisasi-organisasi lainnya. Nah, dari organisasi 1 sampai 10 mana nih yang bisa diikuti oleh anak SMP? Jadi anak SMP bisa ikut yang mana nih dari 1 sampai 10? OMK, Bu, nomor 7. Nomor 7 ya. Nomor 1 juga bisa. Legio Maria itu tidak ada batasan tidak ada batasan umurnya. Jadi umur 10 tahun, umur 11 tahun boleh ya. Kalau nomor 2 belum boleh karena ini untuk pasangan ya, suami istri. Ya, kalau wanita Katolik minimal usianya 18 tahun. Kalau sudah berumur 18 tahun, entah menikah atau tidak, dia wanita, dia bisa menjadi anggota WK. Nomor 4, kalian juga anggota nih, ya kan? Anggota suatu lingkungan tertentu, ya kan? Anggota paroki tertentu, ya. Berarti kamu menjadi bagian di sini. Kalau nomor 6 nanti kalau kalian sudah kuliah. Nomor 7 sudah bisa. Nomor 8 ya ini untuk mereka yang sudah menikah lalu suaminya meninggal, ini ada perkumpulannya. Nah, ini nanti kalau sudah lansia, ini nanti kalau sudah kerja ya. Jadi ini adalah persekutuan ya yang membangun persaudaraan
dan masih macam-macam. Jadi kata kuncinya koinonia adalah yang berperan serta ya dalam membentuk, memelihara persekutuan atau persaudaraan. Ini contohnya, ini WK, Wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, ini PNKRI ya. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, sekarang liturgia. Saya minta bantuannya Nael, baca coba Nael yang liturgia. Nael. Wah, Nael kemana nih? Nael tidur ya? Ya, coba Kendra. Terima kasih Kendra yang selalu on kameranya sehingga Bu Guru bisa lihat ini. Pokoknya kalau yang on itu berarti memang sungguh-sungguh siap untuk belajar. Oke? Silakan tolong bantu Bu Guru bacakan nomor 3 ini. 3. Liturgia menuduskan. Karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal maupun sosial bersama, baik yang sakramen dan bukan sakramen. 1. Oke, jadi sebentar dulu. Jadi liturgi adalah atau menguduskan karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan. Itu kata kuncinya. Ya, dari segala macam bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan itu kata kuncinya. Nah, ibadat itu sendiri bisa dilakukan secara personal, bisa dilakukan bersama-sama, baik yang sakramen maupun yang bukan sakramen. Ya, silakan Kendra sekarang dibaca contoh-contohnya. Contoh-contoh liturgia. 1. Perayaan Ekaristi. 2. Ibadat Sabda. 3. Dua Novena Santo Antonius. 3X Salam Maria Adik Kudus Yesus. 4. Ibadat Jalan Salib. 5. Ibadat Rosario. 6. Pemberkatan rumah, gedung, toko. 7. Pemberkatan benda-benda rohani. 8. Lectio Divina. 9. Ziarah ke tempat-tempat suci. 10. Tuguran. 11. Adorasi. Dan 12. Perayaan-perayaan sakramen. Oke, sekarang kita lihat mana yang ibadat kepada Tuhan yang termasuk sakramen itu yang nomor berapa dan berapa? Yang termasuk sakramen nomor berapa dan nomor berapa? Siapa yang menemukan? Kegiatan ibadat kepada Tuhan yang merupakan sakramen yang mana? Perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi dan udah jelas banget loh. Perayaan Ekaristi dan nomor berapa? 12, Bu. 12 ya kan? Perayaan-perayaan sakramen, jadi semua sakramen ya. Karena Ekaristi sudah disebut berarti yang 6 sakramen lagi di sini. Tobat, krisma, baptis, perkawinan, tabisan, pengurapan orang sakit, itu masuk sakramen. Nah, sekarang berarti yang lainnya ya bukan sakramen. Tetapi ada, ini pemberkatan rumah. Nah, pemberkatan rumah, pemberkatan gedung, pemberkatan toko bisa juga dilaksanakan dalam bentuk sakramen ketika dipadukan di dalam perayaan Ekaristi. Ya, jadi ada pemberkatan rumah, gedung, toko yang dilaksanakan dalam rangkaian perayaan Ekaristi. Berarti kalau dirangkaikan dalam perayaan Ekaristi berarti termasuk sakramen, ya. Ekaristinya yang sakramen ya. Nah, sekarang ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan bersama. Lalu ada juga kegiatan itu bisa dilakukan sendiri dan juga bisa dilakukan bersama. Sekarang coba Siena, perayaan Ekaristi itu sendiri atau bersama? Bersama, Bu. Iya ya, saya nggak bisa merayakan Ekaristi sendiri. Ibadat Sabda bersama atau sendiri? Sena, kalau ibadat Sabda bersama atau sendiri? Bersama, Bu. Bersama. Ya, jadi perayaan Ekaristi, ibadat Sabda, ini bersama. Kalau doa novena? Sendiri, Bu.
Nah, kalau doa novena bisa sendiri, bisa bersama. Contohnya misalkan doa novena Santo Antonius ya. Biasanya paroki kita mengadakan tuh novena Santo Antonius bersama dengan paroki Paskalis, dengan paroki Keramat. Ya, itu bisa dilakukan bersama. Jadi doa novena bisa sendiri, bisa bersama ya. Kita ini di para guru, kita setiap hari Jumat itu novena Hati Kudus Yesus. Kemarin ketika kelas 9 ujian itu kita novena 3 kali Salam Maria. Jadi yang doa novena bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama. Banyak ya doa novena itu banyak sekali contohnya. Lalu ibadah jalan salib, ini juga bisa sendiri, bisa bersama. Ya, dan seterusnya itu bisa. Jadi ada kegiatan ibadat yang bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama. Ada satu bentuk ibadat yang bisa hanya dilakukan sendiri, ada yang bisa dilakukan bersama. Di sini sudah jelas sekiranya apa arti liturgi. Jadi kata kuncinya liturgi adalah bentuk ya, segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan. Itu kata kuncinya ya. Sekarang yang ini contohnya. Ini contohnya penerimaan sakramen apa nih? Sakramen baptis ya, sudah ada keterangannya. Ya, kemudian ini lektor sedang membacakan firman Tuhan, sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kemudian ini dalam upacara pelantikan dewan ya, anggota dewan ya. Di dalam perayaan Ekaristi. Ini Bapak Uskup ya sedang memimpin perayaan Ekaristi juga. Nah, sekarang yang keempat. Coba yang keempat dibantu baca oleh Astika. Astika. Astika masih hadir? Astika. Astika. entah tertidur lagi mungkin. Intan bisa bantu baca? Oke, silakan bantu baca nomor 4. Karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling menunjukkan berbagai pengalaman iman dan saling meluruskan Dan hilang suaranya. Ya, jadi untuk kerikma, mewartakan ya, kuncinya itu adalah segala macam bentuk pewartaan, pengajaran iman, komunikasi iman. Itu kata kuncinya untuk kerikma. Jadi segala macam bentuk pewartaan, pengajaran iman, komunikasi iman. Yang tujuannya itu tadi untuk saling meneguhkan, untuk berbagi, untuk saling meluruskan, itu tujuannya. Nah, contoh-contohnya ini. Pelajaran agama seperti kita lakukan sekarang ini. Pelajaran untuk calon baptis, katekumen ini teman kita Jonas ya dengan keluarganya sedang ikut masa katekumenat ya Jonas ya. Lalu pelajaran untuk calon krisma. Nah, ini warga paroki Bidara Cina yang sudah kelas 8 SMP, silakan mendaftar untuk pelajaran penerimaan sakramen krisma. Sakramen krismanya sendiri kalau Bu Guru tidak salah mengingat itu di bulan September. Nanti pelajarannya di akhir April akan dimulai. Jadi segera mendaftar, ambil formulirnya di sekretariat. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti tertunda lagi ya. Bu Guru sudah pernah nge-share informasi ini, tolong bisa diperhatikan. Dan saya yakin juga para ketua lingkungan sudah menge-share berita ini ke warganya. Ya, semoga ditindaklanjuti supaya tidak terlambat. Nanti kalau terlambat lagi nunggu 2 tahun lagi. Karena penerimaan krisma biasanya dilangsungkan 2 tahun sekali. Ya, lalu ada pelajaran untuk calon penerima komuni pertama ya. Sedang di paroki Bidara Cina sedang berlangsung setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Nah, hari Minggu kemarin Bu Guru dapat giliran untuk mengajar komuni pertama. Lalu ada macam-macam kegiatan katekese umat ya. Jadi macam-macam seminar, ya, macam-macam kegiatan khusus ya.
untuk memberikan pembekalan pengetahuan iman kepada umat. Lalu khotbah, homili, renungan itu juga cara para imam ya atau uskup atau diakon sedang menjalankan tugas kerikma. Lalu pendalaman iman, pendalaman kitab suci juga masuk ini. Atau mereka para pastor, para bruder, para suster, para frater membuat tulisan menjadi buku ya. Misalkan menjelaskan kitab suci, menjelaskan mengenai nilai-nilai Injili ya, itu termasuk juga kerikma. Jadi kata kuncinya kerikma itu segala macam bentuk pewartaan, pengajaran iman, komunikasi iman. Kalau sekarang kan semenjak pandemi ini zaman digital, maka juga sekarang banyak pewartaan melalui media digital. Nah, itu banyak tuh. Banyak yang bagus-bagus. Kita harus bisa seleksi ya, bisa memilah itu, bisa mengikuti itu. Dan biasanya kalau guru kadang-kala kalau sedang bekerja mempersiapkan bahan, mempersiapkan apa renungan yang harian itu sambil mendengarkan tuh setel YouTube link ini apa KitKat atau apa itu Bible learning ya untuk apa? Untuk membekali diri ya. Jadi sambil bekerja juga sambil mendengarkan juga. Ya, kiranya jelas untuk yang bagian ini kerikma. Jadi kata kuncinya itu pokoknya segala macam bentuk kegiatan gereja yang menyangkut pewartaan, pengajaran iman dan komunikasi iman. Ya, itu termasuk kerikma. Dan ini contohnya. Ini Santo Yohanes Paulus kedua. Nah, ini yang beberapa tahun lalu di kanonisasi jadi santo. Ya, ini di hadapan anak-anak. Ini guru sedang mengajar. Nah, ini kegiatan bina remaja, bina iman. Ya, ini termasuk kegiatan kerikma. Jadi kalau kalian aktif dalam kelompok bina iman remaja, ini juga termasuk ambil bagian dalam kegiatan pewartaan. Nah, sekarang martiria. Ya, martiria, Bu Guru minta bantuannya Ignas untuk baca. 5. Martiria, saksian hidup. Karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam menjadi saksi Kristus di dunia yang mewujudkan dengan cara hidup yang benar, martir putih, dan juga kematian karena membela imam, martir merah. Oke, jadi dalam kesaksian hidup atau martiria ini kata kuncinya adalah segala bentuk peran serta dalam menjadi saksi Kristus di dunia, ya, menjadi saksi Kristus di dunia. Lalu di situ dijelaskan ada martir putih, ada martir merah. Ya, martir putih itu artinya bahwa dalam hidup sehari-hari kita berusaha untuk menampilkan hidup secara baik dan benar. Itu martir putih, di mana selalu hidup jujur, ya, berani mengakui kesalahan bila berbuat salah, berani menegur teman bila ada teman yang bertindak tidak tertib, berani mengingatkan teman ini yang jarang-jarang masuk kelas, jarang-jarang masuk Zoom, yang jarang-jarang mengerjakan tugas tepat waktu, itu termasuk kesaksian ya. Ketika kalian berani mengingatkan teman-teman yang demikian, itu termasuk kesaksian hidup ya. Jadi berani mengatakan kebenaran, ikut gerakan justice and peace ya, keadilan dan kedamaian. Kelompok Greenpeace ya, pencinta lingkungan ya, dan lain-lain. Sedangkan martir merah, ini martir merah adalah orang yang rela mati karena membela imannya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita mendengar itu kisah yang ketika di Vietnam ya, yang Romo sedang memberikan pelayanan misa lalu ditikam orang. Nah, itu termasuk martir ya. Karena dia sedang menjalankan tugas sesuai dengan imannya. Atau yang kemarin itu di mana lagi itu yang di Ukraina, lalu yang ada di waktu itu di Uskup Romero, itu termasuk martir merah.
Jadi kalau martir merah itu sampai mengorbankan hidupnya, ya, karena setia pada iman. Ya, jadi dalam martiria ini kata kuncinya berperan serta dalam menjadi saksi Kristus di dunia. Nah, kita bisa bisa masuk dalam kelompok martir putih ketika kita melakukan ini dan lain-lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan di bagian kelima ini martiria? Ignas, kirain jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini contoh Greenpeace ya. Gerakan Greenpeace. Ini internasional juga ya. Jadi negara-negara itu ada cabang-cabangnya. Nah, ini termasuk kegiatan yang dipelopori oleh Greenpeace ya, bersih-bersih lingkungan, peduli lingkungan. Ya. Nah, ini ketika berani mengatakan no ya, itu juga kesaksian tuh. Semoga ini tidak menjadi kebudayaan yang berkembang karena PJJ. Kemudian ini, jadilah pendamai ya, ketika ada perselisihan, ada konflik, menjadi juru damai, bukan menjadi kompor ya, menjadi provokator. Lalu ini bisa stop hoax ya. Jadi kalau kita menerima berita-berita, kabar-kabar, gambar-gambar, video-video, hati-hati. Apakah itu isinya betul? Jangan sampai kita menambah berita kebohongan. Maka sungguh-sungguh disaring, dicek kalau memang itu betul, barulah di-share. Ini mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada di kelas 8B. Lalu, nah, berikutnya. Wah, kok sudah sampai refleksi? Nah, ini nanti untuk refleksinya, nanti silakan dibaca saja. Untuk refleksi pribadi, ya tidak usah dikumpulkan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan dan dikumpulkan kepada saya, ya akan saya perhitungkan untuk menambah nilai. Ya, jadi kalau yang mengumpulkan dipersilahkan. Ya, tetapi untuk renungan pribadi. Kemudian ini agendanya. Ada pertanyaan? Oke, Bu. Oke. Jadi kalau membuat dilakukan, ditulis, dikirim ke Bu Guru, akan Bu Guru catat dan tentu akan bisa menambah nilai yang kurang. Kalau tidak mengumpulkan tidak masalah. Dilakukan secara pribadi untuk renungan pribadi ya. Lalu ini agenda Selasa yang akan datang. Betul ya, tanggal 12 April kita akan mengadakan kegiatan penilaian harian untuk bab 6 bagian B dan C. Karena bagian A-nya itu sudah masuk dalam materi PTS. Ya. Lalu kalian sudah bisa juga, karena bab 6 sudah selesai, kalian bisa mulai membaca bab 7. Ya. Mulai membaca bab 7. Ya. Ada pertanyaan bagian ini? Ya, nanti ulangannya kita menggunakan Google Form seperti biasa ya. Ada penilaian pengetahuan dan juga ada penilaian keterampilan. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Jelas, Bu. Oke, jelas. Terima kasih Aliasyar yang aktif memberi respon. Nah, sekarang Bu Guru mau ini ya. Penilaian sikap. Coba di pertanyaan 1 sampai 6 ini tinggal dijawab oleh Beatrice. Coba Beatrice, nomor 1 sampai 6 itu iya atau tidak? Nomor 1 kamu bilang aja iya atau tidak. Nomor 2 1. Iya, Bu. Ya, nomor 2. Iya, Bu. 3. 4. Iya. 5. 6. Iya. Oke. Terima kasih. Wah, udah iya, semua udah bagus, ditingkatkan. Nah, kalau Jonas, yang iya nomor berapa saja, yang tidak nomor berapa saja? Mungkin 1, 3, sama 6 yang iya, Bu. Ya, 1, 3, 6, ya. Nomor 2, 4, 5, belum? Bukan, Bu. 1, 2, 3, 6 maksudnya, Bu, yang iya. Oh, 1, 2, 3, 6 itu iya. Iya, Bu. Nomor 4, 5-nya belum? Masih tidak? Masih jarang, Bu.
Oh, masih jarang. Oke, terima kasih untuk kejujurannya. Ezar. Kalau Ezar mana yang iya, mana yang tidak? Nomor 1 iya. Mm-mm. Nomor 2 iya. Mm-mm. Nomor 3 tidak. Nomor 4 iya. Nomor 5 tidak. Nomor 6 iya. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada Kendra. Tadi tugas gereja ada berapa, Kendra? 5, Bu. Coba disebutkan. Liturgia, kerigma, diakonia, koinonia. Satu lagi apa? Martiria, Bu. Oke. Shena, kalau WKRI, OMK itu termasuk mana? WKRI, OMK, PMK, RI, KMK, KKMK itu termasuk apa? Termasuk tugas gereja mana? Saya, Bu. Apa? Koe? Saya tanyakan, Bu. Koinonia, Bu. Oke, betul. Kemudian kalau J. Sanders. Ini ada orangnya ya? Oh, oke, ada orangnya ya. Nah, kalau ini bedah rumah, asak, kemudian kunjungan orang sakit, kunjungan ke penjara, itu termasuk apa? Tugas gereja yang mana? Itu termasuk tugas gereja yang mana? Yang lain ada yang bisa bantu? Itu termasuk tugas gereja yang mana? Ya, Bu. Siapa ini menjawab? Shena, Bu. Shena, ya, masuk diakonia, betul ya? Nah, ini siapa yang tahu? Silakan menjawab. Ya. Selalu berkata yang baik dan benar. Ketika bersalah, berani mengaku salah. Ketika ada teman yang tidak tertib, berani menegur. Nah, ini masuk yang mana? Termasuk tugas yang manakah ini? Siapa saja boleh, tinggal sebut nama, tinggal sehingga Bu Guru bisa catat namanya. Itu termasuk tugas gereja yang mana? Masuk yang mana itu tadi? Selalu berkata yang baik, benar. Martiria. Siapa ini menjawab? Shena, Bu. Shena lagi. Oke, betul. Martiria ya. Jadi bisa bedakan ya dari tugas-tugas itu masuk apa tugas gereja yang mana tadi, karena kalau yang penting ingat kata-kata kuncinya dari setiap tugas itu. Baik, ya harapannya ini di sini banyakkan iyanya ya. Yang masih ada tidaknya berarti masih harus berjuang. Berjuang supaya menjadi iya. Yang sudah iya tetap bertahan supaya jangan menjadi tidak. Nah, ini silakan dipelajari saja. Sebenarnya tadi sudah kita coba tanya jawab. Oke. Nah, untuk doa penutupnya kita doa tadi doa penutup adalah Eliasar. Eliasar boleh doa spontan, boleh doa kepada Santo Yusuf juga boleh. Kamu mau doa spontan atau doa pakai doa ini? Oke, doa spontan. Silakan. Oke, Bu Marcelin dan teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu pada siang hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin bersatu hati Tuhan, ingin menyelesaikan pelajaran kami pada siang hari ini. Biarlah segala materi yang kami pelajari dari pagi sampai siang hari ini, kami dapat menerima materi tersebut dengan baik dan memahaminya ya Bapak.
Di dalam namamu kami berdoa. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo dan Santo Penyayang kami, doakanlah kami. Kami berserta kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Eliasar yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Nah, sekarang silakan duduk dengan baik. Kita akan menyanyikan Mars SMP Santo Antonius. Ya, sudah lama tidak mendengar lagu ini. Ya, sampai akhir ini tinggal 17 orang. 17 orang ya, sekarang Bu Guru foto ini yang setia sampai akhir nih. Sehingga Bu Guru punya catatan-catatan untuk penilaian sikap, penilaian spiritual itu Bu Guru nilainya dari seperti ini catatan-catatan ya. Ya, coba wajahnya diperlihatkan. Ya, Bu Guru mau melihat bahwa memang wajah-wajah ini remaja-remaja yang memiliki semangat untuk maju. Oke, siap? 1, 2, 3. Kita Bu Guru kirim dulu di grup 8B. 8B. Manakah 8B? 8B. B. Diberi keterangan ya, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti materi akan Bu Guru kirim di Google Classroom, termasuk rekamannya sehingga bisa dipelajari lagi, termasuk tadi agendanya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan Tuhan memberkati. See you next time. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati, Bu. Amin. Amin. Sena, salam buat kakak.